Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi muda, salam Islam, salam ilmu pengetahuan. Baik, saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam masa Imam Al-Ghazali. Yuk, simak videonya. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radhani. Haus ilmu, Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwayni di Nishapur tentang ilmu hukum dan teologi. Ia berguru hingga ajal menjemput sang guru. Setelah itu, Al-Ghazali kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di Istana Nizam Al-Mulk yang saat itu menjadi wasir atau setara dengan menteri dari Sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Atas dedikasi pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar kecemerlangan agama dan mulia di antara para pemimpin agama. Pada tahun 1091, Nizam Al-Mulk mempromosikan Al-Ghazali menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Namun, 4 tahun kemudian, pada 1095, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Guru besar ini lalu meninggalkan karirnya di Baghdad untuk pergi berziarah ke Mekah. Dia menghabiskan beberapa waktu di Damaskus dan Yerusalem dalam perjalanan mengunjungi Mekah dan Madinah pada tahun 1096. Al-Ghazali kembali ke Tus menghabiskan beberapa tahun berikutnya dalam perasingan yang tidak mengikuti ajaran yang disokong oleh negara. Namun, Al-Ghazali tetap menerbitkan karya, menerima tamu, serta mengajar di madrasah swasta dan biara sufi yang dibangunnya. Pemikiran ekonomi Islam dalam pandangan Al-Ghazali tahun 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Pemikiran ekonomi sosial menurut Al-Ghazali berasal dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan memuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pemeliharaan 5 tujuan dasar: agama, hidup atau jiwa, yaitu keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelektual atau akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuatu tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, dan golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan akhirat daripada tujuan duniawi, dan golongan ini termasuk golongan yang beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sesuai dengan tujuan akhir. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Dan yang terakhir, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Pemikiran ekonomi Islam dalam pandangan Imam Al-Ghazali terdapat 4 perkara. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang baik. Sebenarnya, para pedagang pada hari ini nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur, menimbulkan barang
merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, produksi. Al-Ghazali berfokus pada kegiatan ekonomi, pada jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi. Ia membagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang kedua, hierarki produksi. Dan yang terakhir, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3 perkara. Yang pertama, problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi karena adanya kesepakatan dan kebiasaan, di mana tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi. Yang kedua, uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Uang akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Al-Ghazali juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang. Dan yang ketiga, pemalsuan dan penurunan nilai uang. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam, satu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Namun, apabila percampuran logam dalam koin merupakan suatu kebajikan dari pemerintah dan dapat diketahui oleh semua masyarakat, maka hal itu dapat diterima dan dibolehkan. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Yang kedua, keuangan publik meliputi sumber pendapatan negara, hutang publik, dan pengeluaran negara.